Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam programnya Masjid yang pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tentang wakaf sebagai sistem ekonomi Islam yang menghidupkan. Mungkin kalau dibandingkan dengan kata-kata infak, zakat, sedekah, wakaf ini agak kurang memiliki tempat di dalam persepsi atau mindset kaum muslimin. Dan terkadang ketika kemudian mendengar kata-kata wakaf, selalu kemudian berpikirnya wakaf itu hanya bisa dilakukan orang kaya yang kemudian memiliki banyak harta yang berlebihan. Karena dalam mindset umat ini, kalau sudah dengar wakaf pasti kaitannya dengan banyak dikenal dengan istilah 3M ya, masjid, madrasah, makom, makam, kuburan. Padahal ruang lingkup wakaf ini sangat luas. Oleh sebab itu layak kemudian kita mengkaji tentang wakaf ini untuk kemudian menambah keilmuan kita tentang wakaf dalam satu sisi, juga membuka cakrawala berpikir kita tentang wakaf di sisi yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasah, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u." Jadi ketika seseorang itu meninggal atau wafat, maka semuanya terputus kecuali 3 hal. Nah, kata-kata di dalam hadis ini pertama kali disebut Rasul dengan min shadaqatin jariyatin. Salah satunya adalah shadaqah jariyah. Ini hampir seluruh ulama hadis mengatakan shadaqah jariyah di situ adalah wakaf. Termasuk Imam As-San'ani pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah, shadaqah yang mengalir terus amalnya itu, pahalanya itu adalah wakaf. Sehingga kalau dilihat dari perspektif ini, sebenarnya wakaf ini luar biasa kalau umat ini mau memahaminya dengan baik. Karena bahwa kemudian wakaf ini dari kedua-dua pihak, dari pihak yang menerimanya ini juga kemudian luar biasa kemanfaatannya, karena bisa berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Karena pokoknya tetap ada, tapi manfaatnya, keuntungan dari situ yang kemudian mereka bisa nikmati, bisa menyelesaikan sebagian persoalan dari umat ini, dari wakaf ini, dan ini berjalannya panjang. Kalau infak sekali dikasih orang selesai. Tapi kalau wakaf ini enggak. Wakaf itu pokoknya masih ada, kemanfaatannya yang kemudian masih bisa diperoleh, dimanfaatkan oleh para penerima wakaf itu dalam jangka yang cukup panjang, dan kemudian bisa dikembangkan dalam perspektif yang lebih luas dari penerima wakaf ini. Kalau kemudian tanah wakaf itu atau apapun yang diwakafkan kemudian tumbuh berkembang di kemudian hari. Dan bagi juga kemudian wakil, orang yang mewakafkan ini juga luar biasa dibandingkan yang lainnya juga, karena kemudian wakaf dia ini tidak hanya dinikmati pahalanya saat dia masih hidup, sampai kemudian dia meninggal pun berdasarkan hadis ini, bahwa dia juga masih mendapatkan amalnya, mendapatkan pahalanya dari apa yang telah dia wakafkan. Sebagai contoh, katakan bahwa kemudian Utsman itu pernah mewakafkan sumur, dan sumur itu termanfaatkan selamanya. Dan konon masih ada juga di sampai zaman sekarang sumur itu. Sehingga kita bisa membayangkan betapa kemudian sepanjang waktu itu pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini kemudian menerima pahala dari wakaf sumurnya itu. Nah, ini yang mestinya menjadi sebuah pemikiran bagi umat ini untuk kemudian lebih sedikitlah memperhatikan kemudian namanya wakaf ini. Dan wakaf luar biasa kemanfaatannya. Bagi yang menerima wakaf juga luar biasa, bagi yang berwakaf juga luar biasa. Wakaf juga tidak
selamanya mesti harus bentuknya perorangan. Bisa dilakukan secara kolektif. Nah, ini pernah terjadi saat Rasul masuk Madinah, kemudian Rasul ingin membangun Masjid Nabawi, maka Rasul tahu bahwa ada sebuah perkebunan, pemiliknya adalah Bani Najjar. Dan Rasul mengatakan, ya Bani Najjar, wahai Bani Najjar. Ini artinya bahwa pemiliknya itu bukan satu. Nah, bukan satu, dan Rasul meminta berikan harga kepada tanah ini. Cuman kemudian mereka mengatakan bahwa aku tidak akan memberikan harga karena aku tidak akan jual tanah ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya diwakafkan. Ini secara bersamaan ya, dari pemiliknya adalah Bani Najjar, bukan perorangan. Sehingga kemudian ini juga membuka perspektif kita, wakaf itu tidak mesti harus sendirian. Ya, bisa bersamaan, ya, bisa berjamaah atau bisa dilakukan secara kolektif. Ya, nah nanti masalah bentuknya kita bahas di belakang. Itu kira-kira mungkin yang bisa kemudian kita diskusikan dalam kajian kali ini, dan sebagai informasi saja bahwa AJT seperti yang saya katakan tadi juga saat ini merintis pembangunan saluran air buat saudara-saudara kita yang ada di Kutub, daerah Bangli Kintamani kalau nggak salah ya, dari Kintamani, yang di sana ada sekitar 100-an warga Muslim yang hidupnya di tengah-tengah masyarakat Muslim yang perlu support ya, terutama untuk masalah pengairan ya. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, betapa dahsyatnya kalau kemudian kita ikut andil di sana, sekalipun tidak semuanya, karena wakaf itu tidak harus satu orang, bisa dilakukan secara berjamaah, bisa dilakukan secara kolektif ya. Maka kita juga akan mendapatkan manfaatnya, pahala jariahnya, sebagaimana yang didapatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an saat beliau kemudian mewakafkan sumur bagi kaum muslimin ya, saat di masa Rasulullah SAW. Oleh karenanya mari kita dukung program ini, dan mungkin nanti juga dari AJT akan banyak memberikan informasi ya, tentang wakaf-wakaf, di samping wakaf tanah-tanah yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak, maupun wakaf-wakaf produktif ya, yang dalam apa yang saya sampaikan tadi, bahwa mestinya inilah yang menjadi perhatian kita, karena wakaf inilah yang bisa kemudian mendongkrak dan menggerakkan roda perekonomian umat. Insyaallah itu yang bisa kita diskusikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.